Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak didik kami kelas 9C dan 9D yang baru bergabung, ya, diharapkan untuk membuka videonya, ya. Oke, baru sudah ada 8 orang, ya, pesertanya yang hadir. Oke, mungkin anak-anak kami yang baru bergabung, ya, bisa langsung bisa langsung dibuka videonya, ya. Oke, anak-anak kami yang baru bergabung diharapkan untuk membuka videonya. Oke, ya, udah ada. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, jadi kemarin itu kita sudah membahas mengenai medan magnet, ya. Nah, jadi hari ini masih terkait dengan medan magnet, ya. Nah, jadi kemarin sudah kita bahas tentang kaidah kaidah ibu jari, kan begitu kan. Nah, jadi kalau misalkan dia ke atas, ya, itu namanya arah medan magnet. Ibu jari, kan begitu kan, arah atas, arah medan magnet. Kemudian tunggu sebentar, ya.
ada masalah ya. Oh, oke, udah, oke ya. Nah, jadi ada kaidah namanya kaidah tangan kanan kan begitu kan? Nah, kaidah tangan kanan kalau kita lentangkan ibu jari kan begitu kan? Nah, ibu jari. Nah, maka nanti ke atas itu adalah arah arus kan begitu kan? Arah arus. Nah, itu udah kita pelajari ya. Itu coba kita lihat lagi coba ini di ini ya. Nah, jadi ini adalah apa namanya? Kaidahnya kan begitu kan? Kaidahnya. Nah, jadi di sini adalah dibuat apa namanya arah arusnya di sebelah di ibu jari ya di apa namanya di jari yang keempat kan begitu kan, jari yang keempat. Nah, maka arah medan magnetnya adalah kemana? Ke arah ibu jari. Nah, kalau misalkan arah ibu jari di sini, maka otomatis arah medan magnetnya adalah ke arah keempat ini kan begitu kan. Nah, jadi dia apa namanya arah ibu jari dengan arah keempat jari ini itu selalu apa? Selalu tegak lurus ya. Nah, jadi bisa juga di ibu jari ini arah apa? Arah arus listrik ya. Arah arus listriknya bisa juga di ibu jari ya, di I. Bisa juga di arah arus listriknya di ibu jari. Nah, empat jari yang melingkar ini ya, itu adalah arah medan magnetnya ya. Nah, tetapi bisa juga kalau misalkan di arah medan magnet itu di keempat ibu jari, maka arah arah medan magnetnya adalah di ibu jari ya. Berarti misalkan di sini, maka nanti arah medan magnetnya adalah di arah ibu jari kan begitu kan. Nah, oke. Nah, oke, kita lanjut lah ya ke pembahasan berikutnya, yaitu besarnya medan magnet dari magnet listrik ditentukan oleh faktor-faktor. Nah, jadi seperti kita ketahui ya, bahwasannya medan magnet itu dipengaruhi oleh kuat arus yang mengalir pada kumparan. Nah, jadi kan kemarin udah kita bahas bahwasannya magnet itu dia bisa dihasilkan dari arus listrik yang kita alirkan pada suatu besi kan begitu kan. Nah, jadi atau pada suatu kumparan kan begitu. Nah, jadi semakin besar semakin besar arus listrik yang mengalir ya pada kumparan atau pada besi tersebut ya, maka itu akan semakin besar medan magnetnya kan begitu kan. Medan magnet itu maksudnya daerah yang dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut, kekuatan magnet tersebut dalam menangkap yang bisa ditangkap kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya jumlah lilitan kumparan. Nah, jadi jumlah lilitan kumparan itu berpengaruh juga terhadap kekuatan medan magnet ya. Nah, jadi semakin semakin banyak jumlah kumparannya ya, kumparannya misalkan lilitannya kan begitu kan, maka nanti akan semakin kuatlah medan magnetnya kan begitu kan. Nah, kemudian ada namanya bahan inti yang dimasukkan. Nah, jadi bahan inti yang dimasukkan ke kumparan. Nah,
Jadi kumparan itu kan bisa terbuat dari tembaga kan begitu kan. Nah, jadi bahan intinya itu bisa dari besi atau bisa juga dari apa namanya, dari baja kan begitu kan. Nah, jadi yang paling kuat itu tentunya yang terbuat dia dari apa? Dari baja kan begitu kan. Nah, maka di sini apa namanya, bahan inti yang dimasukkan itu berpengaruh ya terhadap kekuatan daripada magnet tersebut kan begitu. Nah, oke. Kemudian walaupun arus yang dialirkan itu dia tetap sama ya, misalkan ini 3 volt 3 volt. Nah, ini misalkan 6 volt. Nah, ini berarti kuat arusnya ya. Kuat arus yang kita alirkan itu dia, atau tegangan yang kita berikan pada rangkaian tersebut atau kumparan tersebut dia lebih besar, maka semakin besarlah dia medan magnetnya kan begitu. Oke. Nah, ini penggunaan elektromagnetik ya, yaitu untuk mengangkat benda-benda ya. Nah, jadi magnet itu dia bisa digunakan untuk mengangkat benda-benda kan begitu. Nah, misalkan apa namanya, besi yang tidak dipakai lagi kan begitu kan. Nah, itu kan bisa diangkat pakai magnet ya. Tentunya magnetnya itu dia apa namanya, yang memiliki medan magnet yang kuat kan begitu kan. Nah, jadi itu tadi ada faktor-faktornya tadi ya. Jadi dipertimbangkan dari faktor-faktor yang tadi. Nah, jadi harus yang dia medan magnetnya kuat untuk menarik besi-besi yang ini begitu. Nah, oke. Kemudian di sini ada juga pada mesin pencetak kan begitu kan, mesin pencetak. Nah, digunakan juga medan magnet kan gitu. Kemudian pada apa namanya, pada timbangan kan begitu kan, digunakan juga magnet. Nah, kemudian pada apa lagi, mobil ya. Nah, oke. Nah, ini juga udah ini ya, udah paham lah ya mengenai bel listrik kan begitu kan. Nah, bel listrik itu dia yaitu jika saklar ditekan maka arus akan segera mengalir. Nah, jadi kalau kita tekan saklar ini arusnya akan segera mengalir. Arusnya akan segera mengalir sehingga kumparan itu kita lihat kumparan yaitu menjadi bersifat magnet ya. Berarti ini kan dia awalnya kan enggak bersifat magnet karena dialiri oleh kumparan ya, maka dia bisa menjadi bersifat magnet ya. Dialiri oleh arus listrik, maksudnya dialiri oleh arus listrik sehingga ini dia bisa bersifat magnet. Nah, sehingga jangkar besi akan tertarik dan palu pemukul akan mengenai gong. Nah, jangkar besinya maksudnya ini ya, jangkar besinya akan tertarik kan begitu kan, akan tertarik, dan palu atau pemukul ini dapat mengenai gong ini kan begitu. Ini kan tertarik kemari nanti kan begitu kan. Nah, maka dia akan dapat mengenai ini kan, dapat tertarik kemari, dia dapat pemukulnya dapat mengenai gong kan begitu, gongnya ini. Nah, pada saat jangkar besi ditarik oleh magnet ya, maka arus akan terputus di interruptor. Nah, arusnya akan terputus di interruptor ya, interruptor. Akibatnya jangkar besi akan kembali ke posisi semula. Nah, berarti nanti ini dia terputus, kemudian nanti menyambung kembali kan begitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan bunyi
eh, gong tersebut kan begitu kan. Kalau tersambung dia maka pemukulnya akan memukul gongnya. Makanya suara bel listrik itu kan ada dia putus kemudian menyambung kan seperti itu kan. Nah, jadi karena apa? Karena tadi di interruptor itu arusnya akan terputus ya. Nah, jadi akibatnya jangkar besi akan kembali ke posisi semula dan arus mengalir pada rangkaian dan gong kembali berbunyi. Nah, gong kembali berbunyi. Hal ini akan diulang-ulang sampai saklar dilepas kembali. Nah, jadi kalau saklar dilepas maka otomatis bunyinya akan hilang kan begitu kan, akan tidak berbunyi lagi. Nah, jadi di sini harus ada apa? Arus listrik ya, baterai ya. Sumber listriknya adalah baterai. Nah, jadi ini adalah kumparan namanya ya. Elektromagnet ini inilah kumparan. Ya, sebuah batang besi yang dililiti apa? Yang dililiti oleh Yang dililiti oleh tembaga ya, tembaga. Atau bisa juga kuningan ya. Nah, dia sejenis tembaga tetapi yang memiliki memiliki ketebalan ya, lebih tebal dia, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, jadi itulah cara pembuatan bel listrik kan begitu. Nah, kemudian ada namanya relay ya, relay. Nah, relay itu adalah sebuah alat yang dengan energi listrik atau arus listrik kecil dapat menghubungkan atau memutuskan listrik yang besar. Dengan kata lain, relay bekerja sebagai saklar pada rangkaian listrik berarus besar. Nah, ini ya, relay ini adalah sebuah alat ya yang fungsinya sama dengan saklar ya, saklar. Nah, relay itu dia bekerja sebagai saklar pada rangkaian listrik berarus besar ya. Nah, jadi di sini terjadi penggunaan apa? Penggunaan elektromagnet ya, penggunaan elektromagnet. Nah, jadi elektromagnet itu adalah sebuah rangkaian listrik, sebuah rangkaian magnet ya, rangkaian magnet yaitu arus ya yang dialirkan ke sebuah kumparan kan begitu kan. Nah, jadi ketika relay itu dia kita sambungkan kan gitu kan, kita sambungkan, maka nanti fungsinya akan sama dengan saklar ya, akan sama dengan saklar. Tetapi di sini bedanya dengan saklar, relay itu dia arusnya itu dia nanti yang mengalir hanya kecil ya, kecil. Nah, jika saklar ditutup, arus listrik segera mengalir di elektromagnet ya. Maka jika saklar ditutup ya, dihubungkan, akan segera mengalir di elektromagnet dan terjadi kontak di K. Nah, berarti nanti terjadi kontak di K kan begitu, ini K ya. Nah, dan mengalirlah arus di rangkaian sekunder, motor berputar. Nah, berarti nanti motornya berputar kan begitu. Nah, ini motornya nanti akan berputar ya. Oke, itulah dia untuk relay ya. Nah, selanjutnya gaya pada pengantar berarus listrik. Nah, jadi gaya pada pengantar berarus listrik, penghantar yang berada di dalam medan magnet akan bergerak bila dialiri arus listrik. Ya, kalau misalkan ini nggak dialiri arus listrik maka tidak akan bergerak kan gitu. Nah, besarnya gaya ini bergantung pada kuat arus listrik. Ya, kuat arus listrik. Jadi pengantarnya harus dihubungkan dengan arus listrik. Maka supaya bisa bergerak, supaya bisa jadi magnet kan begitu kan.
Kemudian nanti besarnya gaya ini bergantung pada kuat arus listrik, kuat medan magnet ya, kuat medan magnet, dan panjang penghantar. Nah, jadi panjang penghantar ya, gayanya dipengaruhi oleh panjang penghantar. Semakin panjang suatu penghantar atau besi, maka gaya magnetnya juga semakin kuat, kan begitu. Kemudian kuat medan magnetnya ya. Kuat medan magnetnya tadi dipengaruhi oleh apa? Oleh kuatnya arus listrik, kan begitu. Nah, jadi gaya listrik itu adalah gaya yang dipengaruhi oleh kuatnya arus listrik ya, kuatnya arus listrik yang dialirkan pada suatu penghantar. Nah, ini udah paham lah ya. Kaidah tangan kanan itu tadi ya, bahwasannya kalau misalkan ke atas itu adalah kuat arus, maka ke ibu jari itu adalah apa? Ibu jari itu adalah arah medan magnet ya. Berarti kalau misalkan kita buat tangan kanan ke atas ya, ke atas itu dia adalah arah arus listrik, sedangkan ke arah ibu jari itu adalah arah medan magnet ya. Jadi di sini arah medan magnetnya yaitu ini dia arah ibu jari ya. Berarti arah ibu jari, arah depan itu adalah kutub utara, sedangkan arah belakang adalah kutub selatan ya. Berarti arah ibu jari adalah arah arus listrik. Nah, itulah dia yang menggunakan kaidah tangan kanan ya. Jadi ketika arus listrik dialirkan pada suatu penghantar, kalau misalkan kita buat kemari arah arusnya, nanti arah medan magnetnya dia gini. Jadi arah arusnya itu dia sesuai dengan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan, arah depan itu arah utara, sedangkan arah belakang itu adalah arah kutub selatan ya. Ini kutub selatan yaitu yang di belakang, sedangkan N-nya itu adalah kutub utara magnet. Nah, penggunaan gaya magnet. Gaya magnet yang timbul pada penghantar berarus listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ya. Berarti gaya magnet itu adalah yang timbul pada penghantar berarus listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Berarti di sini terjadi pengubahan energi listrik ya. Energi listrik menjadi energi gerak. Nah, jadi seperti apa tadi ya? Seperti contohnya yaitu motor listrik. Nah, motor listrik dan alat ukur listrik. Nah, di sini ada kutub utara sama kutub selatan, kan begitu kan? Nah, jadi di sini kalau pada motor listrik kan begitu kan, motor listrik. Nah, itu dia ada namanya magnetnya, kan begitu kan, magnet. Nah, magnet itulah yang dia sebagai pernah lihat mobil-mobilan yang kecil kan begitu kan, yang dia mobil gasing-gasingan. Nah, mobil apa itu namanya, mobil Tamiya seperti itu ya. Kalau misalkan anak SD, nah di situ kan dia diberikan magnet. Nah, diberikan magnet di dalam mobil tersebut. Ada mobil yang dia mobil Tamiya yang misalkan
yang sering dimain-mainkan sama anak-anak. Nah, di situ kan ada magnet, kemudian ada baterai kan begitu kan. Nah, jadi ketika kita kita masukkan baterai ke dalam, kemudian kita hidupkan, nah maka motornya itu atau mobil-mobil tersebut akan bergerak kan begitu. Nah, jadi itulah dia salah satu contoh aplikasi daripada arus listrik ya, untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak kan begitu. Nah, alat ukur listrik juga misalkan multitester kan begitu kan. Multitester itu kan nanti ada di situ magnetnya kan begitu. Nah, kemudian fungsi komutator adalah agar arus listrik yang mengalir pada lob tidak berbalik arah, sehingga lob dapat terus berputar. Fungsi komutator adalah agar arus listrik yang mengalir pada lob tidak berbalik arah, ya, sehingga lob dapat terus berputar ya. Nah, oke, itulah dia fungsi komutator. Oke, alat ukur listrik. Nah, ini dia alat ukur listrik contohnya. Misalkan ini dia adalah misalkan multitester kan begitu. Nah, ada skala misalkan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini magnet ya, di sini ada magnet. Kemudian di sini ada pegas kan begitu. Nah, jadi di sini ada juga kumparan kan begitu kan. Nah, jadi ketika ketika misalkan kita hubungkan ya dengan magnet ya, otomatis nanti pegasnya ini kan nanti akan bergerak kan begitu kan, akan bergerak dia, kalau enggak bergerak kemari kan begitu kan. Nah, jadi di sini dia dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh medan magnet ya. Nah, arah medan magnetnya itu dia yaitu arah. Nah, misalkan arus listriknya adalah ke arah ini ya, tanda panahnya ya, coba lihat. Nah, berarti arah medan magnetnya adalah ke arah misalkan arah arus listriknya adalah ke arah kurang jelas gambarnya ya, coba lihat. Arah arus listriknya yaitu ke arah sini misalkan. Nah, jadi nanti arah medan magnetnya adalah ke arah kemari kan begitu. Nah, arah medan magnetnya kemari, ini dia B ya, arah medan magnetnya dia kemari ya. Nah, maka nanti pegasnya ini dia akan bergeser dari posisi sini ke posisi yang keempat gitu misalkan ya. Nah, jadi ini ada prinsip kerjanya ya. Nah, coba kita baca. Jika jarum dialiri arus, kumparan akan berputar. Ini kumparannya. Nah, berarti ini dia arah ininya. Namun kumparan tidak dapat berputar terus karena tertahan oleh sebuah pegas spiral ya. Jika jarum dialiri arus,
Kumparan akan berputar, namun kumparan tidak dapat berputar terus karena tertahan oleh sebuah pegas spiral. Berputarnya spiral akan menggerakkan jarum penunjuk angka. Besarnya putaran kumparan sama dengan besarnya penyimpangan jarum petunjuk angka, sehingga besarnya penyimpangan itu dapat dijadikan sebagai hasil pengukuran. Nah, jadi ya sesuai ya, jika jarumnya ini ya dialiri arus ya, jarum yang berada di dalam yang dihubungkan dengan pegasnya ya, dialiri arus, maka kumparan akan berputar. Nah, kumparannya ini akan berputar, kan begitu. Namun kumparan tidak dapat berputar terus karena tertahan oleh pegas spiral. Berarti nanti di sini kumparannya dia tidak bisa berputar terus karena adanya pegas spiral ya. Nah, jadi berputarnya spiral akan menggerakkan jarum penunjuk angka. Besarnya putaran kumparan sama dengan besarnya penyimpangan jarum penunjuk angka, sehingga besarnya penyimpangan itu dapat dijadikan sebagai hasil pengukuran. Nah, jadi di sini ya, itulah dia prinsip kerja untuk untuk alat ukur listrik ya. Jadi di sini dipengaruhi oleh medan magnet. Jadi kalau dia medan magnetnya itu dia di sekitar kumparan ya, di sekitar kumparannya. Oke, ya demikianlah materi kita pada hari ini mengenai medan magnet ya. Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya itu kita bahas mengenai soal-soal ya. Soal-soal mengenai perhitungan N0 ya, N1 dan sebagainya. Oke, itulah yang dapat Ustaz sampaikan pada hari ini. Lebih kurang mohon maaf atas segala perhatian. Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ustaz. Anak aplikasi ini enggak paham, Ustaz. Ini. Iya. Susah. Dari dulu susah sekali malam ini. Apa nih? Tentang apa? Tentang apa itu?